Baik para pemirsa Darul Athar TV rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala seperti biasa narasumber dari program konsultasi Islam di Ma'had Darul Athar ini kita sudah hadirkan di studio. Beliau Al-Ustaz Dr. Khaliful Hadi SEMM Hafidahullah Ta'ala, dan kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bikhair antum Ustaz? Khair. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah sudah masuk di redaksi untuk konsultasi Islam ini. Ada beberapa pertanyaan dan kebetulan di pagi ini kita random Ustaz. Ini banyak pertanyaan yang tercampur babnya, jadi tidak melulu fikih tapi yang lain juga ada. Dan yang pertama kali yang kami akan tanyakan di sini adalah pertanyaan dari saudara Jejen dari Pasuruan. Ini kebetulan beliau mendapatkan broadcast Ustaz dari bentuk WA yang disebarkan ke grup-grup. Bunyinya seperti ini, monggo Ustaz dengarkan sendiri aja. Yang ditanyakan ini nanti bagaimana dengan broadcast itu, hukumnya bagaimana? Saya setelkan Ustaz Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya yang ada di kontak WhatsApp saya, tolong sebarkan WhatsApp ini. Bismillahi, 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 bismillahi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Kirimkan asma Allah ini kepada 20 orang. Insya Allah hari Sabtu Anda akan mendapatkan berita baik. Jikalau Anda ikhlas mau mengorbankan 20 WhatsApp karena asma Allah dalam waktu 1 hari, Anda akan mendapatkan rizki yang tiada tara. Jumlahnya jangan diremehkan. Demi Allah jangan dihapus sebelum dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu saat yang ditanyakan, bagaimana ini hukumnya, disebarkan atau dihapus atau bagaimana kata beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertolongan Allah kami nyoba menjawab pertanyaan yang datang kepada kami. Pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan membaca Asmaullahi berapa tadi? 20 kali. 20 kali maka akan datang kebaikan dan semisalnya begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya urusan ibadah, al-asal dalam urusan ibadah itu adalah haram hukumnya. Ini kaidah yang harus dipegangi oleh setiap orang muslim. Al-asal fil ibadah, kaidah asal dalam urusan ibadah itu adalah haram hukumnya. Ini satu. Yang kedua, al asal di dalam bab menghukumi ini begini, ini begitu, ini dapat pahala atau enggak dapat pahala, itu al asal adalah asar syariat. Nah, kaidah ini dibangun di atasnya dalil, diantaranya man amila amalan laisa alai amruna fawaradun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak. Am lahum syuraka'u syara'u minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka itu membuat syariat yang Allah tidak memberikan izin kepadanya. Bab syariat ini memang ada yang memilikinya, yaitu Allah dan Rasulnya. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya ingatlah hukum itu hanya milik Allah. Hukum memberikan pahala, hukum memberikan buah dari ini adalah begini-begini, itu semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dibangun di atas kaidah tadi, kita menuntut kepada yang ceramah tadi, siapa yang membaca Asmaul Husna begini-begini dengan 20 bilangan, apalagi diletakkan diikat dengan 20 kali, ini ya menuntut sebuah dalil. Dalil pertama yang dituntut adalah syariat membaca Asmaul Husna dengan tujuan dimudahkan rezeki, ini butuhkan dalil. Kedua,
pengikatan suatu ibadah, taruhlah itu ada, kemudian diikat dengan bilangan tertentu 20 kali, itu juga menuntut adanya sebuah dalil. Nah, ketika 2 tadi nggak ada, maka berarti bisa dipastikan amalan tadi tidak termasuk hal yang disyariatkan. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu sama Allah, ya harus terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama harus ikhlas dalam beribadah, yang kedua harus ada contoh dari Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kesimpulannya adalah itu tidak boleh diamalkan, dan ya karena itu perkara yang tidak benar, ya harus dihapus. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika terubah dengan tangan, dihapus. Enggak ada masalah tentu, dan itu seharusnya begitu. Ya. Baik, itu Saudara Jejen, berarti seandainya itu broadcast sampai pada antum, maka cukup di antum saja, langsung dihapus, jangan disebarkan lagi. Baik, semoga itu bisa dipahami. Untuk selanjutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Saudara Ali Abu Ammar dari Surabaya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz berdua. Amin, jazakallah khair. Mohon penjelasan perihal berdoa di waktu-waktu yang mustajab saat sholat, yaitu saat sujud dan sebelum salam. Apakah diperbolehkan doa apapun? Itu yang satu. Memakai bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Itu. Ataukah boleh memakai doa dari as-sunnah, dari hadis maksudnya, atau dari Al-Quran. Jadi ada 3 konteks pertanyaan Ustaz. Apakah boleh berdoa apapun yang pertama? Pakai bahasa Indonesia boleh atau tidak? Pakai teks dari lafaz Al-Quran maupun hadis boleh tidak? Seperti Ustaz. Monggo. Ya, jadi kalau masalah itu tadi sebenarnya ada rinciannya Ustaz. Saya buka di beberapa buku, baik di Hawi, Ilmarwardi atau yang lainnya. Itu begini, masalah itu diikat menjadi 2, masalah itu dirinci dari 2 rincian. Rincian pertama, orang itu mampu ataukah tidak mampu. Ini 1. Mampu berbahasa Arab. Mampu berbahasa Arab plus mampu menghafal doa-doa yang matur. Baik, ini dibahas dulu. Ini yang kedua, makna memakai bahasa Indonesia itu ada 2 rincian. Rincian pertama adalah dia bikin sendiri. Ya. Yang kedua, menerjemahkan yang sudah ada. Jadi yang diajarkan oleh Nabi cuma dia nggak hafal, tapi hafal bahasa Indonesianya. Nah, ini juga ada 2 hukum yang banyak dari kita tidak memahami di sini. Jadi dianggap nggak boleh mutlakon pakai bahasa Indonesia begitu, padahal ada rinciannya gitu ya. Sebelum saya sebutkan rinciannya, ada 2 dalil yang menjadi acuan masalah kita. Pertama, inna fi sholati la sughla, sesungguhnya di dalam sholat itu memiliki kesibukan yang khusus. Berarti doanya khusus, kabeh khusus. Sehingga menurut konteks ini berarti nggak bisa dong pakai bahasa Indonesia atau yang lain. Ini 1. Kedua, kalau kita melihat fungsi daripada doa itu kan artinya ya tolabul haja, dia hanya menyampaikan kepada Allah kan gitu, menyampaikan kepada Allah apa yang dia minta, itu fungsi daripada doa. Yang kedua, lafaz yang tertera dalam hadis itu kan aqrabu ma yakunu bihil abdu inda aqrabu ma yakunu bihil abdu inda Allah sajid faqtiru fi doa. Jadi perbanyaklah di dalam sujud itu berdoa. Ketika di tahiyat terakhir sebelum sholat, summa yatakhayyar bimasa minat doa. Lafatiku umum, doa gitu aja gitu. Nah, dari konteks hadis itu berarti doa apa aja sih boleh, baik yang matur atau nggak matur, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab, ya boleh aja kan gitu. Karena lafadznya itu umum gitu. Nah, maka semisal ini menjadi kontradiksi
di sisi para ulama dalam memahami dua tuntutan dari dua dalil tadi. Sehingga sebagian berpendapat begini, dihukumi makruh, ada yang membatalkan. Dihukumi makruh bagi yang mampu berbahasa Arab dan mampu menghafal hadis-hadis yang masyhur. Ternyata dia pakai bahasa Indonesia, bukan terjemahan ya, pakai Indonesia dari diri sendiri. Redaksi sendiri. Maka ini hukumi makruh dan ada yang mengatakan adalah haram dan bisa batal. Taib ini bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, pendapat yang paling kuat, maka dia dianjurkan pakai terjemahan yang matur, kalaupun bisa. Kalau nggak bisa, redaksi sendiri tidak apa-apa, karena tidak mampu. Saya rinci pendapat ini yang paling kuat dikarenakan apa? Kita tetap terikat dengan kaidah la wajibah mal ajiz, nggak ada kewajiban kalau dia nggak mampu. Kemudian fattaqullaha mastata'tum, al masyaqqatu tajlibu taysira, keberatan membawa kepada kemudahan, inna dina yusrun, kebenaran gampang. Maka kalau kita tidak rinci semisal ini, maka ya berat. Betul. Maka jadi kesimpulannya adalah kalau dia ada kemampuan dan bisa menghafal dan ada kemampuan, ya bisa dihukumi haram bagi dia, walaupun batal itu berat bagi saya, atau makruh bagi dia untuk membaca selain yang ada, artinya pakai bahasa Indonesia atau yang itu hukumnya makruh atau hukumnya haram bagi yang mampu itu loh ya. Bagi yang tidak mampu maka diusahakan mengambil terjemahannya, redaksinya Al-Quran dan redaksinya Rasulullah, cuma pakai bahasa dia. Kalau dia nggak bisa maka boleh pakai pakai bahasa dia tapi pakai redaksi dia. Dan telah berfatwa misalnya Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa dan beberapa pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan kasus yang demikian ini. Ya. Berarti apa statusnya berdoa kepada Allah dengan bahasa sendiri itu pakai bahasa Arab tapi amiyah, Ustaz? Seperti orang Baduy sana ya. Nah, itu lebih ringan malahan. Oh gitu ya. Lebih ringan. Karena apa? Nggak sama sekali sesuai dengan aturan bahasa. Tapi bahasa Arab amiyah. Ya, Arab amiyah masih mending. Masih mending ya. Ya, karena apa? Karena memang dianjurkan pakai bahasa Arab. Makanya ada hukum tadi bahasa Indonesia, bahasa selain Arab dan makthuro. Ya kalau makthuro jelas, kalau bahasa Arab masih mending, kalau bahasa ini lebih nggak mending lagi gitu. Oke. Nah, insya Allah itu jawabannya. Nah, kemudian ini berhubung kita tadi terlambat memulai acara karena ada kendala teknis dan Ustadz juga insya Allah ada acara ini setelah ini. Jadi jam ini 11 nggak apa Ustadz? Jam 11. Ya, selesai. Baik, ini ada berarti saya sisakan 2 pertanyaan aja supaya tidak ini mengganggu jadwalnya Ustadz. Ini yang berikutnya tentang hubungan suami istri, Ustadz. Ini bahasanya agak vulgar tapi saya bahasakan ini aja. Jadi ini dari hamba Allah di Jawa Timur. Mohon izin bertanya Ustadz, pada saat istri sedang haid, terus beliau ingin ada hajat itu, sedang haid ingin hajat, ingin berhubungan, tentunya kan dilarang. Namun beliau minta dipuaskan dengan alat, Ustadz, gitu. Sebaliknya juga begitu, ketika yang suaminya hajat tapi istrinya haid, beliau suaminya ini dipuaskan oleh istrinya dengan alat pemuas yang dikenal oleh mereka. Yang seperti ini bagaimana Ustaz? Oh ya. Pertama ada kaidah dulu yang kita harus garis bawahi. Pertama, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Istri-istri kalian itu adalah ladang-ladang bagi kalian. Makna ladang itu berarti ya sakarepmu. Ya. Terserah kamu diapain, diapain. Secara dalil
dengan kaidah ini, apapun yang dilakukan oleh suami kepada dia itu adalah boleh, kecuali dalil yang melarang. Maka untuk memuaskan istri dengan alat apa saja, yang penting istri itu puas, yang mana itu tidak melanggar aturan syariat, yaitu tidak menjimainya dan seterusnya, maka berarti tidak ada masalah. Kita ingat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia lagi haid, kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Dan lafadznya isna'u kulla syai'in, kulla itu lafzul umum, berbuatlah sesuka kamu, ya kan? Pakai kulla syai', segala sesuatunya, illa nikah. Yang nggak boleh kan hanya jima. Berarti memuaskan dia dengan alatkah atau dengan tangankah, maka kaidah asal tidak ada masalah. Kita juga ingat firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang mukmin yang dikatakan ibadur rahman adalah orang-orang menjaga kehormatan mereka kecuali kepada istri. Lafaz yang tertera di Al-Qur'an illa ala azwajihim, kecuali kepada istri. Berarti kata istri ini tidak mengharuskan kepada farjinya. Berarti kalau istri sampai dalam pendapat istri yang mengeluarkan maninya melalui tangannya atau yang semisalnya, atau pakai alat apakah itu, tapi istri yang menjalankannya, maka pendapat yang paling kuat itu boleh. Karena di dalam ayat itu kan walladzina hum li furujihim illa ala azwajihim, pakai benda orang, bukan illa ala furuji azwajihim, enggak ngono, enggak ada furujnya. Tapi dilafatkan illa azwaj, yang namanya zauja itu berarti kan dari ujung kaki sampai ujung lutut kan gitu. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan itu nggak boleh, tapi secara kaidah kita berpedoman dulu kaidah dulu, kaidahnya gimana. Nah, kalau kaidahnya jelas hukum asalnya adalah boleh, yang penting istri yang melakukannya, berarti kita tuntut dalil-dalil yang nggak membolehkan itu apa, gitu kan. Maka dalil yang onani pun juga faman ibtagha wara'a dzalika fa walaikumul adun, barang siapa yang mencari selain dari dua ini kan, maka dia melampaui batas. Nah, kalau onani dia sendiri yang ngeluarin, berarti selain dari dua tadi, gitu loh. Tapi yang ngeluarin itu istri, maka itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Jadi masuk di isna'u kulla syai'in. Iya, isna'u kulla syai'. Baik, ini menarik Ustaz. Kulla syai'in berarti kan seolah-olah kan segala sesuatu yang penting sama istrinya. Iya. Sekarang pertanyaannya, apakah tasyabbuh itu bisa menjadi batasan atau takyid dalam masalah ini? Bil kufar, bil hayawan. Saya punya pembahasan ini sampai dalam oral seks. Saya sudah saya bahas tentang oral seks sampai dalam memasukkan itu di telinga atau di mana saya punya pembahasan ini. Jadi saya garis bawahi dulu pernyataan orang yang mengatakan ini tasabbu bil kufar, ini butuh dituntut dalilnya mana. Ini satu, siapa yang bilang kalau ini khosaisnya mereka min adatihim, ma'rufat indan nas ini. Nah, ya kan indan nas ini kan. Sedangkan itu menabrak sebuah kaidah yang itu adalah kulla syai'. Jadi kita terapkan kaidah yang sudah mencakup pada keseluruhannya, yang itu jelas boleh secara kaidah, dengan dakwahan sebagian manusia itu adalah khosaisnya. Bisa jadi itu adalah perkara yang diperbolehkan. Sebuah kasus di Muwatta Imam Malik, ada Imam Asbagh, itu ditanya tentang menjilati. Orang bilang itu menjilati termasuk khosais mereka. Enggak. Imam Asbagh ditanya apa hukum menjilati farji. Boleh, nggak ada masalah. Dan hukum asal adalah boleh. Jadi pertanyaan, maka saya masih ragu dengan pernyataan itu kalau itu menjadi khosais. Sedangkan secara kaidahnya Islam itu tetap membolehkan gitu loh.
Kalau misalnya ilah yang lain Ustaz, Apa itu? najis. Misalkan najis. Itu bisa dibantah. Pertama, kalau dikatakan najis dari sisi mana? Ya madi misalnya. Oke, itu kalau jelas madinya. Tapi kalau yang keluar itu mani, maka mu'alalnya terikat dengan yang najis saja dong. Terikat pada yang najis saja dong. Oral seks, misal contoh, oral seks itu misal contoh yang jadi diskusinya adalah pertama, apakah madi itu mengharuskan keluar atau enggak? Adatan kan khurujul madi inda syahwat. Baik, inda syahwat. Wa ba'dahu yakhruj mani. Nah, oke. Kalau bisa dikondisikan ketika itu enggak dimasukkan ke dalam perutnya bagaimana? Di lisan aja. Iya. Kan larang haramnya kan kalau masuk. Kalau nggak masuk gimana? Ya kan masih diskusi kan? Ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau mu'alalnya bahwasanya dengan berbuat itu akan masuk madhi, oke. Karena madhi najis bil ittifaq. Tapi air mani tidak menjadi najis. Tidak menjadi najis. Pendapat yang paling kuat, mani nggak najis. Nah, ketika beroral seks menuntut dan yakin itu masuk, itu berarti bab baru. Kita katakan haram karena apa? Dia makan mati. Tapi ketika itu tidak menjadikan masuk, gitu kan? Ya hanya bermain-main saja dan nggak sampai keluar gitu kan? Dan andai kata keluar pun dia nggak akan masukkan, dia akan keluarkan lagi. Hal itu kan menjadi ada apa? Hal itu dilarang kan gitu. Ada apa itu dilarang. Sedangkan isna'u kulla syai'. Intinya kaidah ini adalah kaidah yang secara umum siapa yang melarang qadhiyah dari qadha yang ada harus mendatangkan dalil yang kuat. Kalau mu'alalnya karena najis oke, jelas kita sepakat. Tapi dilarangnya itu kan kalau masuk, kan makan. Kalau nggak makan kan nggak. Fa'ingkil jika lo komentar kan ada ludah yang tercampur dengan ludah. Terkadang orang itu apa? Memasukkan ludah ke dalamnya itu kan ya tinggal aja kaidah al-hukum yadur wa itu wujudan wa adaman. Hukum berputar dengan ilah. Ada ilah ada hukum, nggak ada ilah nggak ada hukum. Nah, akhirnya bisa dipastikan nggak itu. Jadi kesimpulannya kalau misalkan oral boleh? Lah, ya ada khilaf, boleh aja kan masalah. Kan masalah khilafiyah. Saya tambah lagi ilahnya satu. Apa? Hurmatul lisanil mar'al muslimah. Hurmatul lisan gampang. Hurmatul lisan kehormatan. Bukankah sesuatu yang boleh adalah bagian daripada kehormatan? Itu kalau tidak boleh maka itu menjadi tidak kehormatan. Tapi orang bilang lisan untuk berzikir ya nggak usah makan. Zikir aja kan gitu. Itu kehormatan itu diikat kalau itu dipakai pelanggaran syariat. Tapi kalau itu diperbolehkan oleh syariat itu juga hurma, menghormati lisan. Nah, makanya itu kalau diberikan kepada salahnya maka nggak hurma itu kan. Kalau diberikan kepada suami itu kehormatan gitu. Apalagi suaminya minta, misal contoh suaminya senang dengan perbuatan itu. Apa itu kan bukan hurma. Nggak ada amal yang paling afdal bagi istri kecuali menyenangkan suami, bahkan melebihi zikir dong. Masya Allah. Melebihi zikir. Ya orang sakit sama melebihi zikir dong kalau gitu dong. Ya silakan nanti disimpulkan sendiri ya. Ini jawaban beliau seperti itu. Baik Ustaz, Masya Allah. Berarti saya pikir tadi sudah terjawab ya tentang memuaskan pasangan dengan alat. Ya intinya boleh karena masuk ke umuman isna'u kulla syai'in. Berbuatlah segala sesuatu dengan istrinya sementing tidak ada larangan. Terakhir Ustaz, ini sudah tinggal 15 menit waktu kita. Ini tentang PNS Ustaz. Jadi menjadi seorang PNS dengan cara menyogok ma'ruf ini. Terus apakah gaji yang diterima setiap bulannya itu halal? Sebab kalau dia tidak menyogok belum tentu dapat bisa masuk PNS. Mohon pencerahannya Ustaz, begitu pertanyaan. Repot ini, menyogok ini. Untuk perkara ini yang Anda tahu harus dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita sepakat
menyokoknya itu hukumnya haram, walaupun ada rinciannya Ustadz. Gak semuanya menyokok itu hukumnya haram, sebagaimana pemahaman sebagian orang nyokok itu semuanya haram, itu ada rinciannya. Sebelum kita rinci apa definisi menyokok dulu. Menyokok itu adalah apa namanya, yang batil menjadi benar, benar menjadi salah, itu namanya menyokok. Dengan menyokok ini yang hak menjadi kalah dan yang batil menjadi menang. Nah, kalau andai kata posisi dia itu sebenarnya layak untuk dia jabatan itu, dan dia sudah masuk semuanya dan terpenuhi syarat-syaratnya. Cuma karena keadaan negara kita harus butuh duit, maka dia harus memberikan duit. Saya pikir itu boleh aja, karena nggak ada hak menjadi batil, batil menjadi hak. Dan yang dosa adalah yang melakukan perbuatan itu, yang meminta duit itu yang berdosa. Kalau dia nggak berdosa. Tapi kalau yang menyokok itu asalnya dia nggak masuk, kemudian jadi masuk gitu kan, ya dengan sebab duit maka dia menjadi masuk, ya ini nggak benar. Nah, pertanyaan yang kedua adalah gimana tentang hasil kerjaannya. Beberapa referensi buku yang saya baca itu para ulama kontemporer itu membagi menjadi dua pembagian. Pertama adalah jikalau kerjaannya dia dengan sebab menyokok itu, dengan dia bekerja tidak yutkin, nggak benar kerjaannya, maksudnya nggak bisa dia bekerja, tapi dia dipaksa masuk karena sokokan, maka berarti gajinya haram. Tapi kalau dengan memang dia ahli, kerjaan itu dia bahkan pinter dan yutkin dengan kerjaan tadi, maka itu gajinya halal. Bisa disimpulkan hasil itu tidak berkaitan dengan menyokok dan berkaitan dengan masuk, tapi gaji itu terkait dengan kerjaannya dia. Kalau kerjaannya dia itu benar dan bagus, ya, nggak sesuai dengan aturan mereka dan masuk di aturan mereka, maka itu gajinya halal. Karena dia kerja yang halal. Adapun urusan masuk urusan dosa gitu kan. Tapi kalau dia nggak yutkin dalam kerjaan tadi, tapi dia bisa masuk karena sogoan, maka itu hasilnya haram. Nah, ini butuh di usul fikih kan, memang kadang usul fikih itu mengajarin kita ya harus dipilah gitu loh. Apakah ini masuk karena itu atau ini masuk karena kerjaan. Dan saya lihat di usul fikih itu ya masuknya haram iya, tapi kan orang gaji itu insya Allah karena kerjaan, bukan karena masuk atau nggak masuk itu. Karena kerjamu bener nggak gitu loh. Kalau bener, nah itu berarti gajinya halal insya Allah taala. Baik, itu semoga bisa dipahami dari sang penanya. Silakan dilihat kondisi Anda sendiri dengan rincian dari beliau. Ya, nanti dipahami sendiri jawaban dari beliau. Baik, insya Allah ini akhir dari pertanyaan kita di pagi ini. Semoga semuanya dapat manfaat yang baik dari jawaban-jawaban dari Ustadz Khaliful Hadi, dan semoga terkhusus beliau Ustadz Khaliful Hadi mendapatkan pahala yang kebaikan yang banyak dari Allah Ta'ala atas bimbingan beliau semua pertanyaan-pertanyaan ini. Dan semua kita kru yang bekerja juga semoga mendapatkan bagian dari pahala kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.